Apakah dunia akan menghadapi pandemi baru di 2025? Pada awal tahun 2025, Tiongkok kembali menjadi sorotan global akibat kemunculan wabah penyakit misterius. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi baik dari otoritas medis maupun pemerintah Tiongkok mengenai jenis penyakit ini. Kejadian ini mengingatkan dunia pada masa kelam pandemi COVID-19 yang tercatat dalam sejarah medis modern sebagai salah satu wabah paling mematikan. Catatan kelam pandemi COVID-19 sejak kemunculannya hingga akhir 2022 telah merenggut nyawa 16,6 juta jiwa menurut data WHO. Namun, angka tersebut diduga lebih besar jika memperhitungkan data dari Tiongkok yang seringkali diragukan keakuratannya. Estimasi korban meninggal bisa mencapai 20 juta jiwa, termasuk mereka yang meninggal akibat komplikasi. Selain itu, lebih dari 150 juta orang di seluruh dunia mengalami efek long COVID, mulai dari gejala ringan hingga berat, yang memengaruhi fungsi organ tubuh secara permanen. Keterbatasan transparansi data dari Tiongkok memaksa dunia mencari alternatif informasi, salah satunya melalui sumber seperti Apple Pay. Laporan menunjukkan lebih dari 2 juta akun pengguna di Tiongkok tidak aktif sejak 2020 hingga 2022, yang secara teknis diasumsikan sebagai indikasi kematian pengguna akibat pandemi. Pandemi dan wabah di sejarah dunia, meskipun COVID-19 menjadi salah satu wabah paling signifikan, sejarah dunia mencatat pandemi yang jauh lebih mematikan. Contohnya, wabah kematian hitam, Black Death, pada abad ke-14 yang menewaskan sekitar 200 juta jiwa di seluruh dunia. Flu Spanyol tahun 1918 yang menelan hingga 50 juta korban jiwa. Pandemi cacar yang dibawa oleh ekspedisi Spanyol dan Portugis ke Amerika pada abad ke-16 menyebabkan kematian 60 hingga 90% penduduk asli. Kabar terbaru dari Tiongkok, HMPV. Di Tiongkok, sejumlah besar pasien memenuhi rumah sakit di Beijing, Tianjin, Hebei, Inner Mongolia, dan Shanxi dengan gejala seperti batuk, demam, menggigil, hingga sesak napas. Penyakit ini dilaporkan oleh WHO sebagai Human Metapneumovirus, HMPV, virus yang sudah ada selama lebih dari 60 tahun. Namun, yang membuat situasi ini mengkhawatirkan adalah kecepatan penyebarannya, memunculkan spekulasi kemungkinan mutasi genetik atau bahkan dugaan keterlibatan rekayasa manusia. Saat ini, belum ada vaksin atau obat yang efektif untuk HMPV. Gejala yang diderita pasien seperti sesak dada, radang paru-paru, hingga kebutuhan ventilator menyerupai kasus COVID-19, sehingga menimbulkan kekhawatiran potensi wabah baru. Kritik atas ketertutupan data Tiongkok kerap menutup-nutupi data kesehatan, sehingga menyulitkan dunia untuk mendapatkan gambaran yang jelas. WHO hingga kini belum menetapkan wabah HMPV ini sebagai keadaan darurat global. Namun, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, perlu bersikap waspada dan proaktif. Pelajaran dari pandemi COVID-19 Indonesia pernah meremehkan ancaman COVID-19 di awal kemunculannya. Klaim kebal virus hanya dengan makanan sederhana seperti nasi kucing terbukti keliru, mengingat hampir 5 juta orang di Indonesia terpapar, dengan angka kematian mendekati 200.000 jiwa. Kesimpulan, di tengah ketidakpastian informasi dari Tiongkok, langkah proaktif sangat dibutuhkan. Jangan sampai kesalahan di masa lalu terulang. Dunia harus lebih siaga menghadapi potensi pandemi baru, sementara masyarakat global diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan waspada terhadap informasi yang beredar.